Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fiansyah. Saya kuliah di Politeknik di Malang dengan program studi D4 Sistem Kelistrikan angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial apa saja menu-menu yang ada pada FAMSet Tool untuk FAM40 dan bagaimana cara men-setting menu-menu tersebut. Oke, langsung saja saya share screen ya. Saya buka aplikasi FAMSet-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, tidak lama-lama, langsung saja jika kalian ingin melihat menu-menu apa saja dan bagaimana cara men-settingnya, kalian klik pojok kiri atas dan cari file yang sudah kalian ekstrak. Biasanya judulnya FAM Free F2. Nah, setelah kalian nemu dan sudah kalian ekstrak, kalian klik, terus kalian open. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti akan disuruh input password kalian dan input saja password kalian, setelah itu enter. Nah, akan muncul menu-menu pada FAMSet ini. Nah, ini adalah FAMSet Tool VF2 ya, yang di kiri ini adalah tampilan fitur-fitur atau menu-menu mikroprosesornya yang ada pada di FAM40. Nah, di sini bisa kalian scroll yang begitu banyak pilihannya ya menu-menunya. Namun saya akan menjelaskan beberapa yang menurut saya penting-penting saja atau dasar buat pengoperasian FAMSet Tool ini. Oke, langsung saja yang pertama saya coba device info ya. Yang pertama saya klik yang main location, saya klik 2 kali. Nah, ini saya memilih gardu induk, ya. Gardu induk Kebon Agung. Nah, ini diisi sesuai keinginan kalian atau kebutuhan kalian masing-masing ya. Kebetulan saya memilih gardu induk Kebon Agung, jadi ya udah, ini buat contoh saja. Oke, setelah itu kalian enter. Nanti ini akan mengisi di bawahnya yaitu sublocation. Nah, sublocation ini kalian isi penyulang, penyulang Kebon Agung. Nah, oke, selanjutnya kalian enter. Nah, ini tab ya, FAM40, name for this device-nya. Terus yang nempel bawahnya ini, yang device name, itu kalian isi penyulang, Kebon Agung. Ini saya isi penyulang Kebon Agung, dan OCR-nya saya ganti FAM40. Setelah itu kalian enter. Nah, di sini saya ganti yang feeder, karena saya memilih penyulang. Jadi penyulang kan ya sama dengan feeder. Oke, nah setelah kalian edit semua, setelah kalian edit semua ini, kalian wajib memilih fitur yang bertulis web current view to device. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini dan berhubung ini masih tidak terhubung ke alat 40, maka tidak akan berjalan. Jadi ini katakan sudah terkonek ke alatnya, nanti akan berjalan sampai selesai. Berhubung belum terpasang ya, sekedar buat tutorial ya. Sudah, saya stop. Yaitu mengenai device info. Yang kedua itu measurement. Nah, measurement ini sudah digunakan langsung pengukuran penyulang, maka pada fitur ini akan menunjukkan nilai-nilai, mulai dari R atau ini Pascal L1, terus Pascal L2, Pascal L3, nanti akan muncul nilainya, berapa ampere, berapa yes, nanti akan muncul sesuai alatnya. Terus begitu juga yang di bawahnya ini. Di bawahnya ini digunakan untuk eh, konfigurasi arus urutan fase ke 0. Begitu juga untuk tegangan urutan 0 dan juga nantinya yang lain akan muncul nilainya sendiri. Itu adalah measurement ya. Terus yang ketiga ada current harmonika. Ini adalah gambar spektrum, spektrum current harmonika atau harmonisa. Nah, current harmonika ini itu bisa digunakan pengukuran harmonika THD, total harmonika distorsi dalam persen, maupun individual harmonik untuk membagi masing-masing arus. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah spektrum frekuensi harmonika. Nah, kenapa kok ini dua semua? Kan belum terpasang ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi.
Nanti misal terpasang ke alatnya, nanti akan muncul nilai sendiri. 2 ini berapa, 3 ini berapa, 4 ini berapa, sampai ke 15. Itu adalah current harmonizer. Nanti ini akan muncul menyesuaikan tipe beban yang bersambung pada penjulangnya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk menu yang keempat, yaitu Pasor diagram. Nah, ini adalah Pasor diagram yang digunakan untuk mengetahui ketidakseimbangan pembebanan atau keseimbangan pembebanan. Ini bisa dilihat ada merah, merah ini IL1 atau R, terus kuning ini S atau IL2, terus begitu juga yang biru ini IL3 atau T. Nah, nanti setelah terpasang ke alat remnya, itu dia akan eh, berjalan sesuai sesuai yang diukur. Misal katakan ini R-nya ini 180, terus yang S atau IL2-nya ini 90, atau yang IL3T ini 80, nah nanti akan muncul sendirinya. Itu adalah Pastor diagram yang nantinya akan muncul dengan sendirinya. Nah, namun di bawahnya ini, nah ini adalah konfigurasi pemasangan CT yang dilengkapi dengan zero sequence current transformer. Itu dilihat dari arus urutan 0 yang identik dengan arus yang mengalir di netral. Begitu juga untuk pengukuran tegangan 0 pada PT ya, atau potensial transformer. Jadi intinya pasar diagram ini digunakan untuk melihat apakah tegangan atau arusnya seimbang atau tidak. Nah, itu intinya. Terus selanjutnya menu yang nomor 5 ini adalah RMS measuring. RMS measuring ini itu digunakan untuk melihat melihat berapa sih nilai RMS current, nah, berapa sih nilai RMS arus, nanti akan muncul sendiri. Mulai dari urutan fase ke 0, urutan rata-rata arus, terus arus R, arus S, arus B, ya, nanti akan muncul sendirinya. Terus lanjut, ada fitur Monmax. Nah, ini fitur Monmax ini isinya histori ya, atau riwayat yang mampu menyimpan dan merekod berapa sih dalam 1 bulan, berapa sih dalam 1 minggu, arus maksimumnya ini berapa, tanggal berapa, nah ini tanggal berapa, jam berapa, itu bisa. Karena ini adalah fitur yang menyimpan ya, atau merekod. Jadi bisa kalian lihat ya, riwayat-riwayat harusnya ini bulan lalu berapa, minggu lalu berapa, itu bisa dilihat di menu fitur Monmax ini. Oke, selanjutnya ke menu over current state. Over current state. Nah, ini jika kalian eh, ingin over current relay atau OCR-nya berjalan, Mas, maka bisa kalian klik ya. Oke, cuma begitu. Terus bawahnya ini merupakan menu-menu settingnya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk cara men-setting relaynya. Dan untuk melakukan setting relaynya atau relay OCR-nya itu ada beberapa item yang harus disetting. Bisa kalian lihat ya, beberapa item yang harus disetting. Yang pertama adalah arus setting yang melalui arus pickup. Nah, ini bisa kalian setting berapa sesuai kebutuhan ya. Terus ada juga delay curve family. Nah, ini berapa. Terus apa ya? Nah, ini di sini ada kaitannya dengan proteksi ya. Yang ada jenis-jenis relay OCR-nya, ada instantaneousnya, ada juga relay definite time-nya, dan juga ada relay inverse time. Kemudian pada relay tipe, nah ini delay tipe ini, menyesuaikan dengan delay kurva family. Jadi misal katakan ini saya klik yang IEC, oh, bentar, saya klik yang IEC. Nah, ini kalian kebutuhannya apa? Normali atau ini? Nah, ini sesuai kebutuhan. Bisa kalian isi sesuai kebutuhan. Terus lalu yang keempat ini ada inverse time konstanta. Nah, inverse time konstanta ini nilainya sesuai perhitungan yang terkait dengan koordinasi proteksi.
Jadi ini dihitung dulu ya sesuai dengan koordinasi proteksinya berapa gitu. Nah, oke. Nah, terus ya ini lalu pada setting OCR ini itu ada beberapa state ya. Ada state satu, ya ini yang saya lihatkan ini state satu, ada juga state 2, ada juga state 3 yang berfungsi untuk berkoordinasi proteksi dengan baik. Jadi, apa sih perbedaan antara state satu, state 2, dan state 3? Oke, yang state satu ini itu digunakan untuk setting relay inverse, ya. Terus yang kedua, itu digunakan untuk relay definite, definite. Terus yang ketiga, itu digunakan untuk setting relay instantaneous yang apabila ada arus gangguan, misal ya ada arus gangguan yang sangat besar, nah relay instantaneous ini akan bekerja seketika, jadi langsung cepat akan uh, mematikan atau mengamankan ya. Itu adalah fungsi relay yang state 3 atau instantaneous. Terus lanjut lagi ke fitur undercurrent state. Fitur undercurrent state ini adalah fitur yang digunakan untuk proteksi arus kurang atau beban yang kurang. Dan itu under under current state ya. Terus lanjut lagi ada juga ada juga unbalanced state yang digunakan untuk proteksi akibat ketidakseimbangan arus. Jadi undercurrent state ini digunakan untuk proteksi arus kurang atau beban kurang, sedangkan unbalanced state ini digunakan untuk proteksi akibat ketidakseimbangan arus. Oke, selanjutnya yang ke-10 itu ada thermal overload state. Nah, thermal overload state ini biasanya digunakan untuk proteksi motor. Jadi digunakan untuk men-setting motor atau ya mengetahui berapa maksimum continuous-nya arusnya alarm settingnya itu bisa diatur di sini. Nah, terus yang terakhir itu ada juga fitur rasio, men-setting rasio transformasi dari CT dan PT untuk itu bisa pada menu scaling. Kita ke menu scaling ya, coba lihat. Nah, ini menu scaling ini itu digunakan untuk men-setting rasio transformasi dari CT atau current transformer dan PT, potensial transformer. Itu di menu scaling ini. Nanti CT primernya berapa, misal saya ini ya, misal saya buat 1000, terus ini berapa, 20 misal. Nah, ini bisa di setting gini, 10, 10. Itu bisa di setting seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk melihat apa setting rasio transformasi dari CT dan PT. Itu saja menu-menu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan untuk cara men-settingnya. Tadi total ada 11 ya, mulai di base info, measurement, current harmonica, password diagram, RMS measuring, mount max, terus ada juga overload current, undercurrent state, unbalanced state, thermal overload state, dan juga scaling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.